and gentlemen, welcome to the Feldspar Professional Development with theme Tips and Tricks to Nail Your Professional Skill Set in Future. And thank you for your time to make this event happen. Praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, we help gain grades by the chance together in this professional development event. I am Hesti Ayolestari as the moderator that will guide this event till the end. The rundown is following: opening, speech from President of SPI Unhas Student Chapter, speakers CV presentation, speaker presentation, Q&A session, documentation, and closing. Next, speech from President of SP Unhas Student Chapter, Ms. Husnul Khotimah. Time and place is yours. Thank you, Hesti, for the time. The Honorable Algebra Physics Department lecturer who had to attend today, the Honorable Mbak Yusufin and Mbak Ingelora as our speakers today, and to the rest, our board and staff SPE Unhas Student Chapter, and our participant professional development webinar, Feldspar 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon everyone, and hopefully we're in a good condition during this pandemic outbreak. In short, as a president of SP Unhas Student Chapter, I would like to thank all parties who helped Feldspar Future Energy and Scholars Festival 2021 can be held till tomorrow. We have company visit, and hopefully with this program, we can expand participant insight about what competency that really matter. Students have to prepare before face the real world or life after graduation. Lastly, please forgive with all respect for all bad and good from this event, and please enjoy it. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ms. Husnul, for the speech. I want to inform that at the end of this event, we will share a link in the chat box as participant attendance to get professional development event certificate. Next, I would like to introduce our speakers today. The first speaker today is Ms. Yosefin Aryani. She graduates from University of Indonesia for Magister in Psychology of Human Capital and Knowledge Management. Current, her experience in training Superintendent Petrochina Indonesia as a professional coach. In 14 plus years, her was experience in professional experience of human research business. She gets several assignments, such as international conference. Second one, develop coaching program. The third, develop employee competency metric as well as the career path, and also initiate knowledge management program. The second speaker of our event today is Ms. Inra Laudia Anggita. She graduated from Institute Technology of Bandung, Business Management. Also, bachelor degree in Pancasila University in Management. She has several assignments. She also gets certified from PT Daya Dimensi Indonesia with target selection interviewer in 2015. Next, she also certified as human research professional in GML Consulting. She has 11 years experience in human research function, oil and gas industry. The next is presentation by our speakers.
and I, Raman, should participant. If you have any question during the presentation, please kindly send it to the chat box, and then we will discuss about Q&A session. Dan presentasi akan disampaikan dalam bahasa Indonesia bagi peserta. Jika ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Dear Mbak Yosi dan Mbak Inge, time and place is yours. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hesti. Selamat siang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ke kami untuk mengisi materi pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk jajaran dosen dari Unhas dan juga untuk Mbak Husnul ya sebagai SPI Unhas SG. Oke, terkait dengan materi pada hari ini, topik yang sangat menarik yang diambil ya, yaitu adalah nail the professional skill set in the future. Ini oleh karenanya kami nanti akan lebih membahas terkait dengan soft skill. Soft skill di sini adalah hal-hal yang tidak terkait dengan teknikal. Teknikal misalnya teman-teman dari background petroleum ataupun teman-teman dari background subjek yang lain. Jadi kami tidak akan membahas itu, tapi kami akan lebih membahas tentang apa sih skill-skill yang dibutuhkan ketika nanti teman-teman memasuki dunia kerja. Akan tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan apa itu KK3, karena di sini kami mewakili kelompok kerja 3 KPSDM. Nah, sebelum kita kenalan, ya alangkah baiknya kita selalu ingat dengan protokol COVID, walaupun sudah ada vaksin, tapi bagaimanapun prokes yang paling efektif untuk kita bisa prevent terkait dengan COVID, yaitu 3M, ya mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Oke, terkait dengan KK3 KPSDM itu adalah kelompok kerja 3. Jadi kami ini adalah praktisi-praktisi HR di industri hulu migas, ya, di mana disebut kelompok kerja 3 karena kami membidangi area learning and development. Dan yang menjadi tujuan dari kelompok kerja 3 seperti yang disampaikan di sini adalah bagaimana meningkatkan produktivitas SDM nasional, juga untuk bagaimana kami berkontribusi untuk terkait dengan kompetensi, ketersediaan talent and expertise, juga bagaimana kami berkontribusi untuk mengkolaborasikan kemitraan dan dialog yang kuat, pada intinya untuk bagaimana di industri hulu migas ini SDM-nya semakin berkembang dan semakin kompetitif. Nah, ini adalah core team dari KK3 KPSDM, Mbak Nina sebagai ketua, dan ada saya sebagai wakil ketua. Mbak Nina ini dari Petrogas, kemudian saya dari PetroChina, ada Mbak Ratna sebagai sekretaris ini dari Pertamina Hulu Energi, ada Mbak Inge sebagai ketua task force kompetensi ini dari Saka, dan juga ada Mas Aldi dari Mubadala Petroleum ini sebagai ketua untuk task force kolaborasi. Jadi memang kami ini adalah kumpulan praktisi-praktisi HR dari organisasi ataupun perusahaan di industri hulu migas. Nah, terkait dengan kegiatan KK3 ini adalah kegiatan yang sudah kami lakukan terkait dengan task force collaboration, yaitu mengadakan sharing section antara KKS ya. Jadi KKS itu adalah perusahaan-perusahaan di industri hulu migas, dan juga kami berkolaborasi dengan organisasi di luar hulu migas atau non migas. Nah, terkait dengan kontribusi kami untuk peningkatan SDM, kami juga di sini melakukan review dan pengembangan untuk skema kompetensi sumber daya manusia hulu migas.
Nah, dalam hal ini Mbak Inge yang sebagai Ketua Task Force-nya, dan di sini kami sudah melakukan review kompetensi untuk beberapa area terkait dengan kompetensi-kompetensi untuk bidang human resources. Nah, ini adalah aktivitas, ya, kegiatan yang sudah kami lakukan sampai saat ini terkait bagaimana kami membuat skema kompetensi SKK khusus, ya, melakukan review dan juga berdiskusi dengan pihak-pihak expertise. Dan untuk sekarang ini sudah masuk tahap review dengan organisasi ataupun lembaga sertifikasi nasional. Nah, ini adalah foto-foto dari kegiatan kami sampai saat ini, dan sejak tahun lalu memang akhirnya kami banyak melakukan kegiatan secara online, ya. Jadi sejak Maret 2020 sampai sekarang kegiatan kami untuk menjaga progres itu dilakukan secara online. Oke, selanjutnya kami akan memaparkan, ya, apa sih yang menjadi future skill, gitu ya. Apa sih yang kira-kira kalau nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, kira-kira kami akan mencari orang-orang yang punya skill seperti apa. Nah, oleh karenanya, karena tadi yang disampaikan bahwa kami dari praktisi HR itu memang salah satunya akan memapping gitu ya. Sebenarnya skill apa sih yang sekarang itu masih ada, masih apa istilahnya masih dibutuhkan, tapi bisa jadi ke depannya itu sudah akan bergeser. Artinya mungkin kebutuhannya berkurang atau kebutuhannya hilang. Nah, oleh karenanya dua agenda yang akan kita lakukan pada siang hari ini terkait dengan essential soft skill for the future work and top future skills recruiters are looking for. Karena kalau kita bekerja, teman-teman, ya, tidak hanya patokannya pada technical skill. Artinya technical skill itu ketika teman-teman belajar petroleum engineering, ketika teman-teman belajar mechanical engineering, ketika teman-teman belajar accounting ataupun hukum, itu adalah technical. Nah, akan tetapi faktor soft skill ini juga sangat menunjang untuk teman-teman nanti bekerja di ranah profesional. Jadi skill apa saja yang akan dicari, dan juga nanti kira-kira kalau kita mau apply, recruiters itu akan cari orang-orang yang seperti apa. Oke. Nah, next-nya, ya. Kenapa hal itu penting? Kenapa soft skill itu penting di luar technical? Jadi technical itu juga penting, tapi soft skill itu juga penting. Kenapa itu penting? Kalau kami, karena kami dari praktisi industri hulu migas, maka kami akan mengaitkan kebutuhan soft skill di masa datang itu dengan rencana strategi industri oil and gas Indonesia, di mana akan ada target besar. Jadi di tahun 2030 itu memang ada suatu target yang harus dicapai, yang harapannya memang bisa tercapai, itu adalah terkait dengan pencapaian 1 juta barrel per day. Nah, ini menjadi rencana strategi Indonesia Oil and Gas Industry 4.0. Jadi mulai tahun ini dan seterusnya sampai 2030 itu kita akan ada strategi-strategi bagaimana 1 juta barrel itu tercapai di tahun 2030. Nah, terkait dengan rencana strategi ini akan diturunkan menjadi satu area-area kritikal. Next-nya, Mbak. Nah, ini adalah turunan dari rencana strategi 2030 itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ya, teman-teman lihat di sini, ini adalah area-area ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang dianggap kritikal, yang memang dibutuhkan untuk nanti mencapai target 1 juta barrel per day di tahun 2030. Dan area-area kritikal ini memang sudah dianalisa, sudah di-mapping, dan ini memang ada yang sama, ada yang berbeda, atau ada yang lebih difokuskan. Jadi kalau kita berbicara di dunia profesional itu, kita akan melihat apa sih yang menjadi target bisnis. Nah, kemudian target bisnis itu apa? Itu akan diterjemahkan dalam satu milestone, atau akan menjadi diterjemahkan dalam
area-area apa saja sih, pekerjaan-pekerjaan apa sih yang memang itu dibutuhkan sehingga goal besar tadi tercapai. Nah, inilah yang akan dilakukan di industri hulu migas terkait dengan goal besar di 2030 tersebut. Nah, terkait dengan apa yang akan dicapai, apa yang menjadi rencana strategi di industri hulu migas, kalau kita kaitkan dengan dunia pekerjaan, bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu bisa berubah. Perubahan itu disebabkan oleh apa? Perubahan itu disebabkan oleh tuntutan bisnis. Perubahan itu disebabkan oleh target bisnis. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ya, misalnya dulu ataupun sekarang, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara manusia atau face to face itu banyak sekali dilakukan, ya. Akan tetapi ke depannya, kalau kita bicara ke depannya, di mana dengan COVID ini kita menyadari bahwa teknologi ini ternyata sangat berperan ya untuk kita menunjang pekerjaan, untuk kita bisa melaksanakan kewajiban kita ataupun bagaimana kita mencapai tuntutan bisnis. Nah, penggunaan teknologi itu juga akan semakin growing ke depannya. Penggunaan teknologi yang semakin growing ini pastinya akan berdampak dengan pekerjaan yang nanti dibutuhkan. Kalau kita lihat teman-teman di sini ya, bahwa ke depannya pekerjaan-pekerjaan yang digital approach itu akan semakin banyak. Contohnya terkait dengan pekerjaan digital analis, pekerjaan terkait dengan business development analis. Nah, inilah yang akan semakin growing dan bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ataupun dulunya itu growing, pelan-pelan akan semakin menurun atau hilang. Nah, perubahan pekerjaan itulah yang akan berdampak dengan tuntutan skill atau tuntutan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, kita bicara paling dekat aja ya. Kita bicara 2025, bukan lagi bicara 2030 ya. Tadi kan kita selalu sampaikan 2030, tapi di 2025 kalau kita lihat di sini dari grafik di sini bahwa ada 3 skill yang sangat dibutuhkan, yaitu terkait dengan critical thinking and analysis, jadi kemampuan kita berpikir kritis dan juga kemampuan analisis kita, kemampuan problem solving, dan kemampuan self-management. Itu menjadi top 3 yang dicari, gitu ya, untuk bisa memenuhi tuntutan bisnis, setidaknya itu yang akan dicari di 2025. Nah, oleh karenanya, apa sih Jarwo? Apa sih yang menjadi kebutuhan organisasi terkait dengan soft skill para pekerjanya untuk nanti para pekerja-pekerja tersebut bisa memberikan kontribusi yang sangat maksimal untuk kebutuhan organisasi atau perusahaan. Jadi terkait dengan apa yang menjadi tuntutan bisnis ke depannya, ada 5 soft skill yang esensial, di mana di sini pekerja nantinya dituntut untuk bisa self-motivated, punya kemampuan motivasi yang besar, dan itu drivernya dari diri sendiri. Kemudian bagaimana dia bisa mengarahkan perkembangan untuk dirinya, terkait dengan bagaimana dia harus mengembangkan kompetensinya, bagaimana dia harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Dan kemudian terkait dengan integrity, bagaimana dia bisa dipercaya, bagaimana dia bisa gain the trust. Gain the trust tidak hanya dari lingkungan sekitarnya, rekan kerjanya, tapi juga dari atasannya ataupun dari organisasi. Kemudian bagaimana dia selalu punya awareness akan apa yang terjadi di sekitarnya, perubahan apa yang terjadi di sekitarnya, kemudian juga dengan perubahan itu apa yang harus dilakukan, bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia
menerima perubahan itu, bagaimana dia bisa mengatasi permasalahan-permasalahan dengan perubahan itu. Nah, inilah yang nantinya itu menjadi tuntutan ketika nanti teman-teman bekerja di dunia profesional. Dari kelima soft skill yang esensial itu, teman-teman, kira-kira apa sih yang nantinya recruiters itu akan cari? Nah, ini akan dibahas oleh saya sama Mbak Inge, jadi nanti akan ada 10 skill terkait dengan apa sih kalau misalnya nanti teman-teman itu apply, masuk ke dunia profesional, kira-kira apa yang dicari oleh recruiters? Ada 10, nanti 5 skill akan dibahas oleh saya, dan nanti selanjutnya akan didiskusikan lebih lanjut oleh Mbak Inge. Nanti saya akan membahas tentang growth mindset, continuous learning, critical thinking, survival skill, resilience, and curiosity, dan nanti yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Inge. Terkait dengan growth mindset, ya, kalau kita mendengar kata growth mindset, berarti mindset kita harus berkembang. Mindset kita nggak boleh hanya di situ-situ aja. Nah, inilah nanti teman-teman yang akan dicari untuk orang yang bekerja di organisasi. Yang dicari yang seperti apa? Orang yang punya keinginan untuk selalu belajar. Punya keinginan untuk selalu mempelajari lagi, apalagi yang kurang, apalagi yang kurang. Jadi tidak pernah puas dalam tanda kutip, tidak pernah puas dalam arti yang positif ya, karena memang segala sesuatu itu pasti akan berubah. Seperti yang tadi disampaikan, perubahan itu akan selalu ada. Dalam bisnis pun juga seperti itu. Nah, perubahan itulah yang menuntut pekerja itu harus selalu punya kemauan untuk belajar. Dan juga fleksibel. Artinya apa? Karena perubahan-perubahan itu menuntut kita untuk beradaptasi. Akhirnya kita nggak boleh kaku, kita nggak boleh hanya di situ-situ aja. Tapi kita harus bisa menyesuaikan perubahan seperti apa. Nah, perubahan itulah yang harus kita adaptasikan. Jadi bukannya perubahan itu yang beradaptasi dengan kita, tapi kitalah yang beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Nah, itulah yang disebut dengan fleksibel. Kemudian skill yang kedua. Nah, skill yang kedua terkait dengan continuous learning. Kalau tadi disampaikan terkait dengan keinginan untuk belajar. Nah, ini adalah kemampuan untuk belajar. Saya mampu belajar apa aja. Saya harus mencari cara seperti apa untuk saya itu menguasai skill atau menguasai atau mengerti tuntutan kompetensi yang memang nanti harus saya lakukan ketika saya bekerja. Contoh misalnya teman-teman dari background petroleum atau dari background mechanical ataupun dari background apapun yang sekarang sedang dipelajari, ya, harapannya dengan continuous learning ini tidak hanya fokus menguasai bidang yang sekarang dipelajari saja. Ya, contoh misalnya saya dari dunia HR, saya dari dunia HR. Nah, dengan continuous learning ini, tuntutannya adalah saya juga harus bisa tahu sebenarnya apa aja sih yang berubah di dunia ini. Dan itu apa nanti dampaknya dengan industri hulu migas. Kemudian dengan perubahan yang ada di industri hulu migas, apa nih dampaknya pada HR? Contoh misalnya tadi yang disampaikan, terkait dengan pengembangan kompetensi untuk SDM di industri hulu migas, bahwa kami juga harus menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan untuk tadi mendukung pencapaian target di 2030. Nah, pekerjaan-pekerjaan itulah yang harus kami sesuaikan untuk bagaimana kami mengembangkan SDM-nya. Sehingga yang dulunya itu sudah bagus, belum tentu itu bisa berlaku sekarang. Makanya kami harus belajar hal yang baru lagi. Nah, itu yang disebut dengan continuous learning. Nah, dalam continuous learning itu kita harus menjadi seorang agile learners. Agile learners itu tadi, bahwa kita itu harus menjadi seorang pembelajar yang bisa fleksibel. Pembelajar yang, oke, sekarang tuntutannya kompetensi A, tuntutannya skill A, saya harus bisa menguasai A. Kemudian tahun berikutnya A plus B. Oke, sekarang saya harus menguasai A plus B. Ternyata A plus B nggak terpakai lagi di tahun berikutnya. Oh, ternyata yang terpakai adalah skill C. Nah, berarti itu yang disebut dengan agile learners. Jadi, kita pun harus bisa menyesuaikan kompetensi-kompetensi apa sih yang memang harus kita kuasai terkait dengan tuntutan
bisnis yang berubah. Yang berikutnya terkait dengan skill nomor 3, yaitu critical thinking. Nah, critical thinking ini terkait dengan kemampuan untuk bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah. Dari identifikasi masalah, kita bisa memberikan proposal terkait dengan inisiatif-inisiatif improvement, ataupun terkait dengan problem solving. Solusinya apa ya? Nah, kenapa kita harus mempunyai kemampuan critical thinking? Karena bisnis itu akan terus-menerus menghadapi tantangan. Ya. Sekarang tantangan bisnis adalah pandemi. Yang dulu tidak ada pandemi, tantangannya beda lagi. Nanti pun kita nggak tahu apakah tetap masih pandemi ataupun tantangannya sudah berbeda terkait dengan penggunaan teknologi. Ya, misalnya teknologi sudah semakin berkembang, kemudian banyak sekali misalnya robot-robot yang akan diciptakan. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk bisnis. Selain robot-robot atau teknologi itu membantu, tetapi adanya mereka itu juga bisa menjadi challenge, ya. Nah, inilah karena bisnis itu akan selalu menemukan tantangannya, maka diharapkan pekerja-pekerja pun juga punya kemampuan untuk terus-menerus melakukan inovasi dan bagaimana mereka juga memecahkan masalah untuk kepentingan bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah skill yang keempat, survival skill. Survival skill ini terkait dengan perubahan-perubahan itu pastinya membuat kitanya yang mengalami ataupun nanti pekerja yang mengalami itu tidak mudah. Contoh yang paling gampang, pada awal-awal pandemi, di mana kita tidak boleh banyak mobilitas, di mana kita disarankan stay at home saja, itu juga tidak mudah. Ya, kemudian ketika misalnya kita harus memakai masker, yang biasanya kita kemana-mana nggak pakai masker, itu juga tidak mudah. Nah, tetapi dengan adanya pandemi ini, kita dituntut untuk beradaptasi. Suka nggak suka, kemanapun kita harus pakai masker. Suka nggak suka, kemanapun kita harus jaga jarak. Ya, kemudian kalaupun nanti ada acara, kita pun juga harus meminimalkan kerumunan. Nah, perubahan itu, di mana perubahan itu membawa ketidaknyamanan, itu membutuhkan satu perjuangan, gitu ya, membutuhkan satu pengorbanan untuk akhirnya kita bisa beradaptasi. Nah, ini yang disebut dengan survival skill. Bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa tough, bagaimana kita bisa terus maju dengan kondisi-kondisi yang tidak nyaman itu. Dan survival skill ini memang tidak ada apa ya istilahnya ketika kita membaca buku saja atau kita membaca referensi saja, itu tidak terlalu maksimal untuk bisa mengembangkan skill ini. Tapi skill ini akan terdevelop ketika kita benar-benar mengalami. Ya contoh tadi kalau di tayangan video ada praktek-praktek kerja di gua dan sebagainya. Itu kan kondisi yang tidak nyaman pastinya. Tapi bagaimana kita bisa mengerjakan tugas-tugas dari dosen di kondisi yang tadi itu contohnya masuk gua ya dengan kondisi yang tidak nyaman, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan kita dengan kondisi tersebut sehingga tugas-tugas dosen dapat terselesaikan. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah resilience. Jadi resilience itu terkait dengan tangguh. Bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang tangguh. Bagaimana kita menjadi seorang yang tidak gampang menyerah dengan tantangan bisnis, dengan perubahan-perubahan yang tidak nyaman, dengan tuntutan-tuntutan skill yang terus berubah, yang kita harus belajar lagi. Nah, kita diharapkan menjadi seorang pekerja ya yang tahan banting, yang tangguh. Nah, ini yang disebut dengan resilience. Nah, selain itu, kita juga dituntut untuk selalu curiosity, selalu ingin tahu. Ini kalau misalnya pandemi nggak berakhir, kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan ya? Ini kalau misalnya vaksinnya belum terlalu maksimal menyebar, ataupun misalnya saya belum mendapat vaksin, kira-kira supaya saya bisa terus produktif di pandemi ini bagaimana ya? Atau gimana caranya tetap perkuliahan berjalan lancar, praktek kerja di lapangan berjalan lancar, dengan situasi-situasi yang terbatas.
Nah, hal seperti itu yang ditantang ke kita, yang dituntut ke kita, untuk kita selalu berpikir, apalagi yang bisa kita lakukan, apalagi yang bisa kita perbaiki, apalagi yang bisa kita berikan sebagai hal-hal yang baru, sehingga bisnis itu tetap sustain, tetap berkelanjutan. Nah, itu yang disebut dengan curiosity. Jadi, harapannya kita selalu memikirkan apalagi, hal baru apalagi, hal efektif apalagi, hal efisien apalagi. Nah, ini yang disebut dengan kita tidak stop learning. Kita selalu continuous learning itu juga didukung dengan tadi keinginan tahu kita, rasa kita ingin mendapatkan hal-hal yang berbeda ke depannya, sehingga ke depannya bisnis apapun itu dapat semakin meningkat dengan harapannya dengan skill-skill nanti yang dipunyai oleh pekerja. Oke, itu kelima skill yang memang akan dicari oleh recruiters di masa depan, dan selanjutnya silahkan Mbak Inge. Ya, terima kasih Mbak Yosi. Ya, selamat siang teman-teman. Tentunya masih semangat ya mendengarkan kami berdua pada siang hari ini mungkin, atau sudah sore ya kalau di Makassar ya. Jadi tadi melanjutkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yosi, bahwa berdasarkan survei yang diadakan oleh Forbes, ada 10 top future skills yang dicari oleh para recruiters, dan itu ada 10. 5 tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yosefin atau Mbak Yosi, yaitu growth mindset, continuous learning, lalu ada critical thinking, ada survival skills, dan yang terakhir tadi ada resilience atau curiosity. Nah, kelima skills itu sudah dijelaskan oleh Mbak Yosi. Saya akan masuk ke skill yang keenam. Skill yang keenam adalah flexibility. Apa sih sebenarnya flexibility itu? Terus se-fleksibel apa yang dicari oleh company atau recruiters kepada teman-teman yang mungkin saat ini masih undergraduate atau para fresh graduates yang baru lulus dan belum bekerja, atau para fresh graduates yang berada di early career, di tahap-tahap awal bekerja. Jadi flexibility itu sama seperti saat ini ya. Sejak tahun kemarin, Maret di 2020, kita masuk ke mengalami pandemi, situasi pandemi. Teman-teman yang masih kuliah tentunya juga mengalami perubahan cara belajar. Yang tadinya pagi-pagi datang ke kampus, terus menerima materi dari dosen itu secara tatap muka. Tapi sejak pandemi, teman-teman menerima materi atau melakukan perkuliahan secara online. Baik itu mungkin lewat Zoom atau lewat platform-platform online lainnya. Nah, itu flexibility. Dan itu merupakan new normal baru, new journey baru yang nggak hanya teman-teman di perkuliahan yang menghadapi, kami juga di perusahaan juga menghadapi seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa adjust, bisa adaptasi dengan perubahan itu, atau teman-teman malah mengignore situasinya? Nah, itu flexibility. Se-fleksibel apa kita mampu untuk mengikuti atau adjust dengan perubahan yang ada, gitu. Nah, juga mungkin anak-anak sekolah yang tadinya harus nulis, gitu kan ya, materi-materi dan secara tatap muka, terus sekarang harus online, gitu. Banyak hal yang harus kita sesuaikan, kita adjust, kita adaptasi. Baik itu dari sisi teknologi, dari sisi kebiasaan kita sehari-hari yang biasanya kita bangun pagi harus berangkat ke kuliah atau ke kantor. Nah, ini kita stay di rumah, yang sebenarnya kalau di rumah itu kita bisa santai gitu ya, mungkin bisa males-malesan, tapi meskipun kita belajar, kuliah, kerja dari rumah, tapi kita harus tetap profesional, seperti itu. Nah, jadi flexibility di sini kita harus nyaman terhadap perubahan dan juga ambiguity. Ambiguity itu apa sih sebenarnya? Itu suatu situasi di mana situasi yang unclear, yang tidak jelas, yang
satu situasi yang sama tapi diimplementasikan atau dimengerti oleh orang-orang itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, teman-teman yang introvert mungkin nyaman dengan situasi pandemi ya, tidak harus keluar ketemu orang, stay di satu tempat aja, stay di rumah aja. Tapi teman-teman yang tipikalnya ekstrovert yang harus bersosialisasi, ketemu orang, dia mungkin agak struggle juga nih dengan kondisi pandemi seperti ini. Gitu. Nah, itu skill yang ke-6. Skill yang ke-7 adalah dedication. Dedication itu salah satu top skill juga yang dicari oleh para recruiter pada saat ini, karena dengan situasi kita kebanyakan perusahaan itu melakukan WFH, working from home, untuk monitor dan kontrol employee itu susah-susah gampang ya, karena kita berbeda tempat, segala sesuatunya dilakukan secara online, kita tidak melihat langsung. Nah, tentunya dari mana sih company itu melihat atau memonitor progress performance seseorang, kerja seseorang itu, ya harusnya awalnya pasti dari trust dan juga dari report-report yang atau output yang disubmit oleh si employee. Nah, itulah yang tadi awal saya bilang, jadi meskipun kita sekolah, kuliah, atau bekerja dari rumah, kita harus tetap profesional. Salah satu professionality kita itu dilihat dari dedication atau loyalitas kita terhadap organisasi dan juga perusahaan tempat kita bekerja. Jadi kita harus menunjukkan regardless pandemic gitu ya. Kita harus menunjukkan profesionalitas kita yang tidak melihat situasi. Jadi meskipun kita sekolah, kuliah, dan kerja dari rumah, kita tetap profesional. Apa yang ditargetkan oleh company, apa yang ditargetkan oleh kampus, mungkin buat teman-teman yang masih kuliah, nah itu kita harus tetap penuhi, kita harus tetap meet the target gitu. Nah, loyalitas kita itu juga tentunya akan menjadi added value kita sebagai seorang talent ya, karena buat teman-teman yang misalnya nih ada satu company mencari fresh grade. Kalau fresh grade itu tentunya kan dari secara teknikal semuanya sama. Kalau misalnya saya cari seorang fresh grade untuk dengan background teknik perminyakan, seorang PE, petroleum engineer, apa yang kalian pelajari pasti sama. Yang membedakan apa sih? Pasti recruiters akan mencari uniqueness si talent, uniqueness si kandidat gitu. Nah, salah satunya yang menjadi consideration company atau recruiters juga adalah dedication. Nah, skill berikutnya, skill yang ke-8 adalah coaching mindset. Coaching mindset di sini ada suatu skills di mana kita talent atau kandidat itu dituntut untuk kita punya mindset sebagai seorang coach, sebagai bisa membantu atau meng-coach seseorang, teman kita yang lainnya dalam berbagai area gitu. Dan hal ini untuk membantu kita untuk menciptakan highly connected and engaged team. Rasa kepercayaan di mana kita bisa lebih engage itu lebih nyaman dengan di antara tim. Jadi kita bisa menunjukkan teamwork kita. Nah, coaching mindset itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu kita harus membuat tadi highly connected and engaged team. Terus bagaimana kita belajar juga untuk mendengarkan lebih baik, tidak hanya nyuruh-nyuruh mungkin ya, tapi kita bisa mendengarkan kebutuhan tim kita itu seperti apa sih. Kita juga bisa mendengarkan situasi atau kondisi yang dibutuhkan saat ini seperti apa. Dan demonstrate grit. Kita harus menunjukkan bahwa kita juga bisa men-encourage tim untuk dia lebih maju. Ya, more empathic to the team. Kita juga harus lebih empatik kepada tim kita ya. Dan juga collaborate to solve problem. Tentunya kolaborasi itu sangat diperlukan untuk kita bersama-sama memecahkan masalah atau isu-isu yang kita hadapi dalam tim kita gitu. Nah, sama halnya seperti Felspars ini ya, event ini saya diceritain oleh
Presiden SPI Unhas Student Charter kemarin ketika kami gladi resik bahwa untuk event ini tuh sudah dibagi-bagi PIC-nya. Kenapa nggak di-handle cuma 1-2 orang? Kenapa nggak di-handle cuma core team? Tapi untuk event ini si A, event ini si B, itu karena mereka mengencourage teman-teman yang lain itu untuk berani tampil. Mereka mengencourage juga untuk teman-teman itu memberikan exposure kepada timnya atau teman-temannya sesama member SPI Unhas untuk berani tampil dan bisa mungkin next time-nya bisa gantiin Husnul gitu ya, Husnul ya, untuk menjadi presiden SPI Unhas gitu. Jadi coaching mindset itu juga salah satu skill yang harus diperlukan pada teman-teman untuk kita punya uniqueness dalam menghadapi recruiters. Nah, itu skill yang ke-8. Skill yang ke-9 adalah comfort with ambiguity. Nah, si ambigu ini dibahas lagi. Tadi di skill yang ke-6 ya, tentang flexibility, ambigu ini juga sudah dibahas. Menjadi satu concern juga kenapa kita harus nyaman dengan ketidakpastian. Kita harus nyaman dengan ketidakjelasan. Karena kayak situasi sekarang ya, pandemi, mulai mungkin Februari atau Maret 2020. Nah, beberapa ahli-ahli kala itu mengatakan, oh pandemi kemungkinan 3 bulan saja, 6 bulan saja. Nah, 3 bulan berlalu, 6 bulan berlalu, bahkan ini sudah menginjak 1 tahun, ternyata pandemi ini masih ada, masih berlangsung. Nah, ketidakjelasan ini yang harus kita hadapin. Apakah kita menyerah dengan keadaan atau ya sudahlah berjalan dengan ketidakpastian ini, atau kita bisa menjadikan ini sebagai strong kita untuk jadi dengan ketidakjelasan ini saya harus kayak gimana ya, apa yang harus saya pelajari. Nah, saya ini kan perkuliahan lewat online nih, jadi kayaknya saya banyak waktu lebih yang tadinya saya habiskan harus di jalan dari rumah ke kampus, kampus ke rumah. Nah, ini berarti saya ada punya waktu luang yang yang bisa saya gunakan untuk hal lain. Bisa membaca kah? Gitu. Banyak saat ini mungkin lebih banyak artikel-artikel yang gampang dengan mudahnya kita dapatin ya dengan teknologi sudah maju. Terus artikel-artikel digital atau online yang sangat gampang kita dapetin. Tuh. Nah, yaitu kembali lagi kita harus nyaman dengan ketidakpastian ini, kita harus nyaman dengan ketidakjelasan ini. Nah, tetapi kenyamanan itu maksudnya tidak membuat kita jadi bersahabat dengan pandemi, tidak. Tetapi bagaimana kita bersama-sama untuk menjalani ketidakpastian ini dan menjadikan itu strong point kita. Ya. Nah, dan kita harus berani untuk kita yang ambil alih nih, kita yang navigate ketidakjelasan. Nah, itu tadi yang skill yang ke-9. Skill yang 10 atau yang terakhir adalah thriving in a virtual environment. Nah, kembali lagi karena pandemi mengharuskan kita untuk kebanyakan aktivitas dilakukan secara virtual, secara online gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih muda, para millennials, ini udah nggak aneh ya, udah nggak hal yang susah ya, karena sudah terbiasa dengan gadget, sudah terbiasa dengan gawai-gawai yang mendukung untuk kegiatan virtual, komputer lah atau ring light, terus punya kegiatan-kegiatan punya podcast gitu, mungkin sudah terbiasa. Tapi bagi sebagian orang ini adalah hal baru gitu, dan mereka juga harus adjust, mereka harus adaptasi dengan lingkungan virtual atau situasi virtual gitu. Nah, satu hal yang saya juga mau mengingatkan buat teman-teman nih, khususnya buat yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan diri untuk memasuki professional career,
atau yang mungkin sudah di early career, karena sekarang semuanya serba online, serba digital, perhatikan jejak digital teman-teman. Kita yang main sosial media atau punya blog, punya podcast gitu, perhatikan jejak digital itu. Karena buat sebagian recruiter, jejak digital itu menjadi salah satu requirement mereka ketika men-screening kandidat. Karena apa yang teman-teman tampilkan di CV itu bisa, ya kita memang harus mempercayai kandidat ya, tapi bisa jadi itu not real gitu, ada yang dibumbu-bumbuin mungkin, karena kan tujuan kita itu ketika mau apply salah satu posisi atau salah satu role di perusahaan, pastinya kita pengen dilirik ya sama recruiters. Kita berhasil join di perusahaan tersebut. Jadi mungkin ada yang dibumbu-bumbuin lah CV-nya. Nah, tapi sebagian recruiters yang sekarang sudah dijalanin itu, kita juga screening jejak digital kandidat. Ya, lihat-lihat di sosmednya seperti apa sih gitu. Meskipun sosial media itu memang personal ya, pribadi, tapi mungkin ada kalanya teman-teman juga mengkomentari situasi dan kondisi di sosmed, atau cara teman-teman bercengkrama di sosmed itu seperti apa. Nah, itu jejak digital yang menjadi salah satu requirement juga di screening kandidat gitu. Jadi berhati-hatilah dengan jejak digital yang teman-teman jalanin sampai saat ini. Dan gunakanlah dan bijak menggunakan sosial media kita. Nah, jejak virtual environment ini juga yang sejalan dengan kebutuhan dunia saat ini, di mana mungkin teman-teman sering mendengar dicari konten kreator gitu. Padahal cuma membuat suatu konten itu punya posisi khusus gitu ya, konten kreator. Terus digital ability. Terus sekarang banyaknya muncul artificial intelligence. Tuh. Nah, seperti yang saya tahu juga di beberapa perusahaan di luar negeri itu men-screening kandidat itu sudah tidak dengan baca CV. Tapi katanya ada satu alat ketika interview itu untuk menilai mendeteksi dan menilai raut wajah. Nah, itu juga dijadiin salah satu requirement atau salah satu screening stage ketika hiring seorang kandidat. Nah, semasif itu, serapid itu teknologi berkembang. Jadi kita harus nyaman, kita harus menghadapi virtual environment itu, tidak menjadikannya suatu momok ya atau ketakutan, tidak, tapi bagaimana kita mempelajari dan menggunakan virtual environment, menggunakan sosial media, menggunakan teknologi itu dengan bijak dan mensupport kita untuk mencapai target yang kita sudah buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ke-10 future skills, lebih ke soft skill yang berdasarkan riset atau survei yang diadakan oleh Forbes, yang akan menjadi top 10 skills yang dicari oleh recruiters. Nah, saya juga pengen menunjukkan sedikit nih tentang technical kompetensi yang tadi juga sudah disebutkan Mbak Yosi. Technical kompetensi apa sih? Ini saya mencoba menunjukkan. Silakan. Ya, terima kasih. Ini saya coba menunjukkan technical kompetensi yang ada di fungsi subsurface. Jadi untuk di industri hulu migas atau di upstream, di perusahaan upstream itu ada satu bagian pasti nantinya adalah subsurface. Nah, subsurface sendiri itu biasanya core-nya atau employee-nya, talent-talentnya itu berbackground GNG, geophysics, geologis, dan juga petroleum engineer atau teknik peminyakan. Nah, ini function-functionnya atau technical kompetensi yang dibutuhkan ketika teman-teman yang saat ini background-nya PE atau background-nya GNG
Nah, ini yang dibutuhkan ketika kita bekerja nantinya. Jadi ada core GNG itu sendiri, terus ada geologinya, lalu ada geophysics, ada geotechnical support, sedikit tentang drilling yang juga harus teman-teman pahami ketika kalau bekerja di subsurface gitu. Lalu ada petrophysics dan juga HSE. HSE ini khususnya untuk teman-teman teknikal itu dia akan nempel di fungsi manapun ya. Jadi tidak karena buat kami industri hulu migas itu safety first ya. Jadi kami sangat mengutamakan safety. Jadi teman-teman teknikal pun mau nggak mau juga ada role HSE yang akan melekat di role mereka. Nah, ini contoh kompetensi matrix kalau di company, di upstream company. Jadi technical competency profile matrix itu adalah tabel yang menunjukkan level-level kompetensi yang dibutuhkan untuk satu posisi. Gitu. Jadi ini kalau teman-teman lihat yang putih, kuning, orange ini adalah kompetensinya. Terus ini adalah ini posisi-posisi yang ada. Nah, ini levelingnya. Biasanya sih ada level 1 sampai 5 atau ada juga company yang menggunakan levelnya cuma 1 sampai 4 gitu. Nah, ini sukses profile yang biasa kami di HR gunakan. Jadi apa saja sih yang dilihat atau apa saja sih yang menunjukkan seseorang talent itu sukses. Tuh. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge itu adalah informasi-informasi apa yang atau ilmu-ilmu apa yang pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman harus ketahui, teman-teman harus gali, teman-teman harus tetap update dengan untuk mendukung kinerja teman-teman. Gitu. Baik itu technical ataupun personal information, professional information yang mendukung teman-teman dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kembali lagi di era digital saat ini, informasi-informasi itu kayaknya udah melanglang buana, udah amat sangat gampang kita dapatkan. Banyak platform-platform online yang menyediakan informasi-informasi khususnya yang bisa mendukung teman-teman untuk meningkatkan technical competencies dan juga soft skill gitu ya. Dan juga saat ini juga banyak free webinar, free sharing session yang dengan gampangnya teman-teman akses mungkin di YouTube atau di TEDx juga itu suka ngadain sharing session gitu. Dan itu informasi-informasi yang bisa mendukung teman-teman dalam menjalani menggapai target yang sudah teman-teman targetkan di awal. Lalu experience atau pengalaman. Jangan takut untuk teman-teman yang masih undergraduate atau yang masih fresh grade. Terus nanti bilang, wah kami belum berpengalaman karena belum kerja nih, atau kami baru pengalaman kerjanya baru setahun. Itu gimana ya experience? Experience ini bisa dimulai saat ini ketika teman-teman kuliah. Baik itu experience di organisasi atau experience di komunitas-komunitas. Teman-teman bisa join komunitas profesional atau komunitas-komunitas kreatif nih. Nah, itu bisa menjadikan experience teman-teman. Dan itu juga bisa menjadi salah satu portofolio ketika teman-teman yang teman-teman bisa tuangkan di CV. Gitu. Karena ini juga menjadi satu uniqueness kita ya, atau edit value teman-teman, bahwa jadi kalau dibuka satu posisi untuk fresh grade, terus si recruiter kan pasti nyari kelebihannya apa sih gitu. Tidak hanya lihat di IPK, karena menurut kami IPK juga tidak menjamin ya seseorang talent itu ready gitu. Nah, tapi kalau teman-teman bisa tuangkan, oh saya experience di organisasi kampus, saya punya experience di komunitas-komunitas profesi, saya punya experience di komunitas creativity. Nah, itu menjadi uniqueness dan added value teman-teman juga ketika mentargetkan salah satu posisi di company. Nah, personal attributes itu adalah lebih ke personal posisi kita, positioning kita, mau dilihat seperti apa sih oleh recruiters, mau dinilai seperti apa. Nah, itu attitude kita juga menentukan
Karena nantinya biasanya nih recruiters di salah satu company, atau mungkin khususnya sekarang kayak kami di upstream company itu, kita akan ada reference check. Reference check itu dimana kita kandidat pasti diminta untuk memberikan 1 atau 2 orang yang bisa mendukung atau memberikan masukan terhadap kandidat untuk itu mendukung atau membuat si recruiter tuh yakin untuk meng-hire kandidat tersebut. Nah, yang terakhir tadi competencies. Competencies adalah kumpulan behaviors, kumpulan tindakan-tindakan atau aktivitas yang mendukung teman-teman dalam bekerja. Nah, tadi kita sudah belajar 10 soft skill dan juga ada beberapa soft skill yang dibutuhkan di masa ini dan juga masa depan yang dinilai bahwa soft skill inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan para recruiters untuk meng-hire teman-teman semua. Gitu. Nah, kalau technical skill sendiri itu teman-teman dapatkan sekarang ketika kuliah dan juga kalau misalnya teman-teman ikut komunitas profesi yang sesuai dengan jurusan studi teman-teman ya. Nah, itu juga bisa meningkatkan technical skills. Oke, mungkin itu saja dari saya dan juga dari Mbak Yosi. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Hesti. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Yos dan Mbak Inge atas presentasinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada peserta, jika ingin bertanya, dapat menggunakan mode raise hand di Zoom atau dapat menulis pertanyaan dalam chat box. Terima kasih. Mbak, kepada Mbak Inge dan Mbak Yosi, saya mau bertanya, Mbak. Kan tadi kan dibilang itu di jejak media sosial, itu berpengaruh ya, Mbak. Kalau kan kita kan anak muda itu kebanyakan kayak yang main Instagram itu kayak main sosial media itu kayak main Instagram ya, Mbak. Apakah dari post-post yang kita kirim di Instagram itu bakal bisa jadi salah satu penilaian? Aku duluan mungkin ya, Mbak Yos. Ya, belum semua mungkin recruiters yang menerapkan hal ini ya, Hesti. Tapi untuk kami sendiri, kita juga udah mulai menerapkan jejak digital itu sebagai salah satu requirement ketika hiring proses gitu. Nah, untuk masalah konten, posting-posting yang teman-teman suka posting di sosial media, kalau menurut saya selama itu tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung menjelekkan seseorang atau suatu komunitas atau suatu organisasi, fine-fine aja sih gitu. Dan kami juga tidak bisa bilang berapa sih bobotnya, seberapa besar persentase jejak digital ini terhadap proses hiring. Tapi yang pasti biasanya kalau kalau ada 2 kandidat atau 3 kandidat yang sangat bagus, baik secara technical maupun soft skill, hasil interviewnya bagus, terus hasil assessment-nya bagus, terus hal apa lagi terakhir nih yang bisa membuat kita memutuskan kandidat mana yang mau kita ambil. Nah, biasanya kita lihat lagi tuh jejak digitalnya. Dan ini tidak hanya berlaku ketika hiring kandidat ya. Jadi kayak sekarang saya join di salah satu komunitas
praktisi HR. Nah, kita ada program coaching ketika menentukan siapa saja yang terpilih menjadi coachee program ini. Nah, itu salah satu yang kita lakukan juga tracing jejak digital. Itu sih. Semoga menjawab ya, Hesti. Oke, baik. Saya hanya menambahkan yang sudah disampaikan Mbak Inga ya, dari pertanyaannya Mbak Hesti tadi. Jadi, kalau dari pengalaman saya, bukan menjadi final decision, tapi akan menjadi reference. Nah, itu biasanya terkait dengan value. Contoh misalnya di perusahaan itu punya value integrity misalnya. Nah, apakah jejak digital itu menggambarkan seperti apa? Terkait dengan integrity. Integrity itu misalnya orang yang memang jujur gitu ya, kemudian juga bisa dipercaya seperti itu. Nah, ini menjadi reference terkait dengan value-value. Itu yang pertama. Ataupun terkait dengan skill-skill yang itu memang sepertinya tidak bisa diubah. Jadi contoh nih misalnya teman-teman nanti masuk ke dunia kerja itu melalui skema graduate seperti yang disampaikan oleh Mbak Inga tadi ya. Nah, itu kan ada program pengembangan. Nah, nanti jejak digital itu akan menjadi referensi kami apakah memang itu skill yang bisa di-develop atau skill yang nggak bisa di-develop. Nah, itu juga menjadi pertimbangan ketika kami nanti menentukan kandidat ini sukses atau tidak. Jadi intinya sebenarnya gunakanlah media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Itu sih sebenarnya ya message dari kami gitu ya. Dan pastinya kan hal-hal yang positif yang disampaikan Mbak Inga tadi ya, tidak terkait dengan SARA. Ya, itu salah satu contohnya. Itu tambahan ya dari saya, semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Sangat menjawab sekali. Dan ini ada pertanyaan di chat box dari Kak Aldo. Selamat sore, perkenalkan saya Rifnaldo Karangan, izin bertanya, sebagai mahasiswa tingkat akhir, yang penting dan mendesak kemampuan yang perlu disiapkan untuk interview kerja sebaiknya seperti apa ya, Mbak? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Kalau misalnya apa sih yang harus dipersiapkan, yang paling mendasar ketika nanti interview? Nah, salah satu referensi yang bisa dilihat itu adalah dari tuntutan skill yang biasanya itu ada di lowongan pekerjaan. Jadi nanti di lowongan pekerjaan itu biasanya kan ada dibutuhkan orang yang seperti apa atau dibutuhkan skill yang seperti apa. Nah, itu yang harus disiapkan. Dan itu sangat bervariasi ya, tergantung dari pekerjaan yang akan kita apply. Tapi pada dasarnya adalah harapannya teman-teman sudah mulai mempersiapkan itu dari sekarang terkait dengan tadi skill-skill apa yang dibutuhkan di masa datang. Dan seperti yang Mbak Ingat sampaikan tadi, skill-skill itu bisa didapat dengan teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan non-akademis. Ya, non-akademis. Jadi misalnya ikut organisasi, kepanitiaan, project, apapun itu. Nah, itu juga menjadi sarana untuk mengasah skill-skill yang dibutuhkan tadi. Misalnya terkait dengan curiosity atau terkait dengan continuous learning. Misalnya teman-teman dari background technical, terus kemudian teman-teman harus menjadi seorang ketua, harus menjadi seorang sekretaris ataupun menjadi koordinator. Nah, ini kan juga melatih bagaimana kita skill belajar yang baru, bekerja sama, dan kemudian juga tadi terkait dengan 5 essential skill, bagaimana kita berempati kepada tim, kepada rekan kerja. Nah, ini. Jadi, harapannya adalah dengan kami menyampaikan ini, teman-teman sudah bisa punya persiapan lebih panjang gitu ya. Hal-hal apa yang harus saya siapkan ketika nanti masuk dunia kerja. Silahkan Mbak Inga. Ya, makasih Mbak Yosi. Aku menambahkan sedikit aja untuk tadi persiapan interview ya, hal-hal apa saja yang dipersiapkan gitu. Tentunya pastinya
dalam interview apapun gitu, company manapun, nanti yang digali awalnya itu pasti dari CV. Yang digali profil teman-teman gitu kan, suruh ceritain dulu profilnya seperti apa, biodatanya gitu, lalu apa saja yang dilakukan kalau ini membuat posisi fresh grade gitu, apa saja yang sudah dilakukan di kampus. Nah itu tadi, jadi experience itu nggak hanya dimulai ketika kita mulai kerja, tapi itu juga sudah bisa dikumpulkan ketika kita kuliah. Organisasi-organisasi apa yang teman-teman ikutin gitu, role-nya sebagai apa. Nah itu harus clear gitu di CV gitu. Jadi misalnya saya ikut SPI gitu di kampus saya, role saya sebagai apa, role-nya sebagai ini. Terus selama saya menjabat di posisi itu, pencapaian yang sudah saya capai adalah ini. Gitu. Nah dan ketika interview jangan lupa kita suka di HR itu ada namanya teknik STAR. STAR itu STAR, yaitu S itu mewakili situation, A itu adalah action, T-nya time, terus R-nya result. Jadi situasi apa, jadi ketika bercerita nih atau interview, selalu ingat-ingat teknik STAR itu. Jadi ketika menceritakan situasi, lengkap nih situasinya seperti apa. Terus action, apa sih yang dilakukan teman-teman di situ? Time itu kapan gitu. Kalau ada yang terbaru, ya gunakanlah pengalaman yang terbaru. Kalau punya cerita yang baru, pakailah cerita yang baru itu gitu. Jangan kalau pas ditanya recruiter, ternyata itu kapan melaksanainnya? Oh udah lama banget ketika saya SMP atau saya SMA. Nah itu kan udah nggak relevan ya. Tapi pastikan bahwa itu adalah kejadian terbaru gitu yang teman-teman alami ketika misalnya di kampus pas masa kuliah gitu. Result, ada nggak sih capaiannya gitu. Nah dalam situasi itu ketika misalnya saya ini nih kayak sekarang nih ngadain Velfars 2021, role saya sebagai sekretaris atau bendahara atau tim acara itu dilakukan kapan? Maret 2021. Pencapaiannya apa? Jadi selama acara semuanya aman, terkendali, partisipannya sekian orang, terus kami berhasil mendatangkan speaker-speaker si A, si B, si C. Gitu. Itu sih teknik STAR yang harus teman-teman ingat ketika melewati proses interview. Ya, kalau terkait dengan tadi yang disampaikan Mbak Inga tadi, semisal memang tidak ada kegiatan kampus yang diikuti, nah misalnya ikut project-project, ataupun tidak harus kegiatan kampus. Misalnya gini, kegiatan lingkungan juga boleh. Maksudnya misalnya aktif di apa ya, kalau di lingkungan tuh mungkin di RT RW, misalnya kepemudaan ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan gitu ya. Misalnya aktif di komunitas, misalnya pemuda-pemudi masjid misalnya, atau pemuda-pemudi gereja, atau lingkungan-lingkungan yang lain, misalnya aktif di organisasi sosial, organisasi-organisasi nirlaba. Nah, itu juga bisa mengasah kemampuan. Atau ikut dalam proyek-proyek dosen, ya, di mana nanti melibatkan kegiatan teamwork, itu juga bisa menjadi apa ya, modal untuk teman-teman masuk ke dunia kerja. Jadi memang saya setuju juga yang disampaikan Mbak Inga bahwa kami dari rekruter itu tidak mencari orang yang pintar. Maksudnya misalnya IPK 4 gitu ya, enggak. Tapi kami mencari orang yang fit. Nah, fit inilah yang memang kami sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Nah, harapannya memang ada kombinasi yang seimbang ya antara technical dan soft skill-nya. Jadi saya punya pengalaman gitu ya untuk waktu itu ada merekrut fresh graduate dan IPK-nya memang 4. Jadi semester 1 sampai semester menyelesaikannya 3,5 tahun. Jadi IPK-nya benar-benar bulat ya, 4 ya, masih 4 ya, kalau sekarang IPK masih 4 ya. Nah, memang secara akademis sangat luar
biasa ya. Tapi kalau kita bekerja itu kan tidak hanya kemampuan teknikal kita saja yang digunakan, tapi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita meyakinkan atasan kita, bagaimana kita bekerja dalam tim. Nah, ini yang tidak didapatkan dari IPK 4 tadi itu, tapi dari kegiatan-kegiatan non-akademis, baik di dunia kampus, di lingkungan kampus, maupun di luar kampus. Nah, ini yang bisa menjadi modal ya buat teman-teman nanti untuk memperkuat skill teknikal yang dipelajari di bangku kuliah. Itu sih tambahan dari saya. Kembali ke Mbak Hesti. Saya mungkin kembalikan ke Kak Aldo. Bagaimana Kak? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Jos sama Mbak Inge atas jawabannya. Mungkin tambahan sedikit, selama proses rekrutmen, biasanya dari Mbak Jos atau Mbak Inge yang lihat itu, misalnya ada studi kasus, kalau ada yang daftar itu dia kayak akademisnya bagus, tapi kurang dalam berorganisasi. Tapi ada juga yang satunya ini aktif berorganisasi, tapi dalam akademik dia sangat kurang. Mungkin kalau contoh kasus kayak gini, yang dilihat itu apa ya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Silahkan Mbak Yosi, mau duluan. Terima kasih Mbak Inge. Sebenarnya ini kembali lagi ke kebutuhan organisasi ya, Mas Aldo ya. Jadi kami tidak melihat, maksudnya gini, yang kami lihat itu outputnya. Nah, sedangkan tadi kegiatannya banyak atau sedikit itu kan prosesnya ya, itu kan prosesnya. Tadi menyambung yang disampaikan Mbak Inge yang STAR tadi, nah itulah yang kami akan gali di situ. Jadi misalnya ada kompetensi terkait dengan teamwork. Nah, itu nanti kami akan mengajukan satu pertanyaan terkait dengan STAR. Oke, coba ceritakan kegiatan di mana Anda harus bekerja dalam tim. Nah, dari cerita itulah kami bisa menilai apakah memang si kandidat ini punya kemampuan teamwork yang baik, gitu ya. Atau misalnya, tolong ceritakan di mana Anda harus menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Nah, contoh masalahnya itu bisa apapun. Bisa terkait dengan misalnya perkuliahan, misalnya yang deadline menyelesaikan paper itu sangat sedikit, tapi maksudnya paper yang harus diselesaikan itu dengan topik yang sangat banyak. Misalnya seperti itu. Jadi yang kami lihat adalah output dari STAR tadi, contohnya seperti itu. Nah, apakah itu didapat dari yang banyak kegiatan kampus, atau yang sedikit kegiatan kampus, atau yang banyak di akademis atau tidak. Nah, itu akan masuk dalam proses STAR tadi. Itu Mas Aldo. Mbak Inga, silahkan. Ya, makasih Mbak Yosi. Aku nambahin dikit ya. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Yosi bahwa segala sesuatunya itu kembali lagi melihat kebutuhan organisasi atau kebutuhan perusahaan. Jikalau yang kami butuhkan misalnya untuk posisi-posisi yang dia harus bekerja dalam tim, harus teamwork gitu kan. Nah, first screeningnya itu yang dilihat pasti ini orang aktif organisasi nggak sih, ini orang punya aktif di komunitas nggak sih gitu. Nah, kalau misalnya tidak tercermin di CV-nya, ketika interview pasti kita gali gitu. Pernah join di satu project nggak, pernah join di satu organisasi nggak, gitu. Kalau dia menjawab iya gitu, kita akan gali lagi tuh role-nya sebagai apa, terus bekerja timnya seperti apa, kayak gimana gitu. Tapi misalkan nih yang dibutuhkan adalah untuk posisi di R&D, Research and Development, yang memang mungkin saja posisi itu tidak terlalu membutuhkan untuk dia terpapar dengan tim lain gitu ya. Jadi memang bekerja sendiri-sendiri. Nah, bisa saja yang kita cari memang tipikal orang yang tidak mudah ke distract, dia nyaman dengan kesendirian gitu, fokus bekerja, into detail gitu. Jadi kembali lagi sih posisi apa yang dicari perusahaan,
requirement apa, kan ketika kita open satu vakansi, open satu lowongan pekerjaan gitu ya, perusahaan itu juga sudah menentukan requirement-requirementnya seperti apa, baik itu secara personality-nya maupun background education-nya, terus atau dia strong di mana gitu. Seperti itu sih Mas Aldo. Terima kasih Mbak, mungkin sudah bisa diterima oleh Kak Aldo. Dan ini ada pertanyaan dari Kak Edward. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Johan Edward. Mau bertanya untuk yang fresh graduate, minim pengalaman magang dan organisasi, gimana ya isi CV agar menarik? Terima kasih Kak. Mbak Inga, silahkan Mbak Inga. Oke, thank you Mbak Yosi. Sebenarnya ya kalau recruiter itu melihat CV fresh grade, kita juga tidak akan over expectation ya. Maksudnya ya seorang fresh grade itu yang belum benar-benar baru lulus, belum bekerja, pasti yang dilihat itu hanya dia bahas tugas akhirnya seperti apa, bahas tugas akhirnya tentang apa. Terus dia pas magang di mana? Terus apa sih yang dia pelajarin selama magang? Nah, ketika interview, kalau misalnya pas di interview, ya paling yang kita gali seperti itu sih. Gitu. Terus minim pengalaman magang dan organisasi. Nah, ya paling kita galinya dengan masa sih selama 4 tahun kuliah tidak ikut satu komunitas gitu, nggak ikut organisasi apapun gitu. Nah, terus kalau magang kan kayaknya memang suatu hal yang mandatori ya kalau kita sebelum menyelesaikan skripsi. Nah, paling di situ sih kita gali juga dia magang di mana, terus bahas proyeknya tentang apa gitu. Role dia apa, pencapaiannya apa. Seperti itu sih, Esti. Silahkan Mbak Yosi kalau ada tambahan. Ya, baik Mbak Inga. Tidak jauh beda dari Mbak Inga sih sebenarnya. Semakin banyak hal yang menarik dari CV, itu akan semakin menarik perhatiannya rekruter. Nah, definisi menarik itu adalah, ya tadi itu, terkait dengan skill-skill yang memang dibutuhkan di organisasi tersebut. Dan memang kami harus mengakui ya, bahwa semakin beragam kegiatannya ketika kuliah, itu semakin menarik gitu. Semakin menarik dan apa ya, yang saya alami itu memang kalaupun minim mungkin bisa dimunculkan prestasi ya. Prestasi apa yang istilahnya itu bisa membedakan teman-teman dari teman-teman lain. Misalnya apakah ikut kompetisi nasional ataukah ikut kompetisi tingkat provinsi. Jadi ketika itu minim pengalaman non akademis gitu, nah bisa dimunculkan dari sisi yang prestasi. Jadi pada intinya gini teman-teman, apa nih yang bikin saya berbeda dengan yang lain? Tadi Mbak Inga sampaikan tentang unik ya, unik. Nah, apa sih yang bikin teman-teman ini unik dari yang lain? Jadi maksudnya saya nggak sama nih dengan yang lain. Karena kalau sama kan istilahnya kita akan melihat CV yang kami terima itu akan jadi sama aja, biasa aja gitu. Tapi pasti contoh nih ketika misalnya yang lain warna hijau, tiba-tiba ada warna merah di tengah-tengah. Wah, pasti warna merah itu yang kami ambil. Nah, jadi gimana nih bikin warna merah itu? Kalau yang lain semua hijau ya jangan hijau semua. Jadi buatlah teman-teman itu jadi merah. Nah, itu contohnya seperti itu. Analoginya kayak gitu ya. Intinya apapun itu ya, entah dari pengalaman, entah dari prestasi, gimana agar CV-nya menarik? Ya buatlah CV itu berbeda. Tunjukkan bahwa Anda itu berbeda dari yang lainnya. Itu aja tambahan dari saya. Kembali ke Mbak Hesti, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Edward, apakah
sudah bisa menjawab. Mungkin kita langsung aja, ada yang raise hand kepada Kak Vira Anggra ini. Silahkan untuk menyalakan mic-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya kepada Mbak Yosi dan Mbak Inga. Misalnya dalam lowongan pekerjaan dan rekrutmen, syaratnya itu ada minimal S1, kemudian ada pendaftarnya yang jenjangnya lebih tinggi, misalnya S2. Untuk recruiter sendiri, mana yang lebih dipertimbangkan? Apakah yang S1 dengan misalnya dia sudah ada pengalaman dan aktif di kegiatan organisasi, atau yang jenjang pendidikannya lebih tinggi? Buat recruiter sendiri, mana yang lebih dipertimbangkan? Terima kasih. Silakan Mbak Yos. Oke, baik. Iya, jadi S1 atau S2 itu lebih ke screening awal, tapi bukan menjadi dasar mutlak untuk memutuskan kami menerima atau tidak. Jadi bisa jadi memang S1 yang akan masuk ataupun S2 yang masuk. Nah, kalau begitu apa sih yang menjadi kriteria utama ketika kami memutuskan bahwa mana nih yang paling sesuai untuk diterima? Dari proses assessment. Nah, proses assessment itu salah satunya adalah interview. Nah, interview itu kan kita akan menggali skill-skill atau kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi itu. Seperti yang tadi Mbak Inge sampaikan ya, dengan metode STAR tadi. Nah, disitulah kami menggali kesesuaian antara kualifikasi kandidat dengan kebutuhan organisasi. Jadi jangan ini ya, istilahnya jangan patah semangat jika saingannya itu S2 gitu ya. Karena kami tidak melihat itu sebagai satu hal yang fundamental untuk menentukan yang bersangkutan itu sesuai nggak dengan yang kami butuhkan. Begitu Mbak Vira ya. Semoga membantu jawabannya Mbak Vira. Silahkan Mbak Inge. Ya, makasih Mbak Yosi. Ya, untuk Vira, jadi kembali lagi ya, akan disesuaikan pastinya dengan company needs. Kebutuhan company itu seperti apa, terus posisi yang kami buka seperti apa, dan biasanya kalau untuk background pendidikan gitu, misalnya kalau kita udah bilang minimal bachelor degree, nah tidak menjadi acuan bahwa karena minimalnya itu terus oh berarti yang diambil S2 enggak. Nah, kan ada lagi tuh biasanya ikutan requirement ikutannya tuh. Minimal apa bachelor degree atau kalau misalnya dibilang minimal S2, minimal bachelor degree, master is nilai plus gitu kan. Ada minimum experience-nya. Jadi bisa jadi yang baru lulusan S1 tapi sudah punya experience 1-2 tahun, bisa jadi lebih dipertimbangkan ketimbang teman-teman yang sudah lulus S2 tapi minim pengalaman nih, belum berpengalaman sama sekali, karena bisa jadi teman-teman yang begitu lulus karena ada kesempatan dan juga karena ya semuanya mendukung langsung lanjut kuliah S2, belum bekerja gitu. Nah, jadi kembali lagi kebutuhan company seperti apa, requirement yang sudah dibuat itu apa, dan tentunya juga kita akan menggali ketika interview atau assessment yang seperti Mbak Yosi ceritakan tadi ya. Karena kan kembali lagi kita akan lihat kandidatnya. Jadi kalau background education itu baik itu S1 atau S2 tidak menjadi tolak ukur pertama dan utama ketika kita meng-hire seseorang. Seperti itu sih Vira, semoga menjawab. Iya, Kak Vira, apakah sudah terjawab ini? Iya, terima kasih Mbak Yosi dan Mbak Inga. Ada pertanyaan lagi, Mbak, dari Kak Edward.
Izin bertanya lagi, Kak. Selama berkuliah, saya sengaja mencoba beberapa hal yang cenderung tidak konsisten dengan tujuan mengeksplor diri dan menemukan passion, sehingga pengalaman saya lebih nano-nano atau beragam. Pada kasus ini, bagaimana saya perlu menunjukkan konsistensi saya dalam CV atau resume? Terima kasih, Kak. Silakan mau Mbak Yosi duluan. Oke, baik Mbak Inga. Iya, sebenarnya gini, kalau ini kan sebenarnya kayak Edward ini mencoba berbagai hal ya. Sebenarnya ini kami lihat menjadi satu hal yang positif. Artinya pertama curiosity-nya ada, kemudian juga grow mindset-nya ada, maksudnya kemauan untuk belajar, kemudian juga continuous learning-nya ada gitu ya. Nah, sebenarnya di satu sisi ini hal yang positif ya, hal yang positif untuk dilakukan. Nah, terkait dengan pengalamannya lebih nano-nano dan kemudian konsistensi. Nah, ini yang sebenarnya bisa ditunjukkan dari semua yang dipelajari ini, apa sih yang menjadi passion dari Edward? Jadi apa yang mau didalami? Apa yang pengen lebih dikuasai gitu. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan misalnya prestasi atau ditunjukkan dengan fokus pada kegiatan itu gitu ya, sehingga dari penjelasan itu membantu rekruter gitu, bahwa di satu sisi Edward itu punya punya skill terkait dengan grow mindset, curiosity misalnya, terus kemudian tadi continuous learning, tapi di satu sisi ada passion atau ada ketertarikan yang kuat pada bidang tertentu. Nah, inilah yang ditunjukkan dengan seberapa dalam sih pemahaman atau pengetahuan Edward di bidang yang diinginkan tadi, yang disukai tadi. Semoga ini membantu ya Edward. Mbak Inga ada tambahan, silahkan. Ya, makasih Mbak Yosi. Ya benar ya, seperti yang disampaikan Mbak Yosi bahwa ini sebenarnya ambilnya sisi positifnya gitu buat Edward ya. Jadi mencoba segala sesuatu itu nggak salah juga, mengeksplor sesuatu juga nggak salah, tapi semoga dengan mencoba-coba itu ada yang insight yang Edward ambil nih. Jangan sampai baru misalnya masuk satu komunitas, satu organisasi, nggak seneng baru seminggu 2 minggu keluar atau udah nggak aktif. Terus mencoba komunitas yang lain gitu. Cuma seminggu 2 minggu nggak aktif. Nah, terus tadi Edward kan juga nanya, terus jadi gimana nih saya tunjukkan konsistensi saya di CV? Ya Edward harus bisa menuangkan itu gitu. Misalnya ketika ikut komunitas A meskipun cuma 2 bulan atau sampai sekarang saya masih ikut komunitas A, cuman saya member pasif. Tapi yang saya bisa pelajarin adalah ini. Atau kegiatan yang saya ikutin di komunitas itu adalah ini. Gitu. Nah, harus ada yang Edward bisa tunjukin sih dengan ikut komunitas itu. Jadi sehingga kita join di satu komunitas itu tidak hanya cuman join menjadi passive member, tapi harus ada yang bisa kita ambil gitu, baik dari pengalaman atau event-event yang dilakukan si komunitas, atau kita sendiri tuh menjadi lebih berkembang ketika join di komunitas itu. Seperti itu sih Edward. Ya, saya kembalikan ke Kak Edward. Apakah sudah terjawab? Oh iya, terima kasih atas insight dan penjelasannya Kak Inge dan Kak Yosi. Dari peserta, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Ini ada Pak Dedi. Mohon maaf sebelumnya, bolehkah saya bicara untuk adik-adik calon alumni setelah lulus? Iya, silahkan Pak Dedi. Ya, sana.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon maaf ke Mbak Yosefin dan Mbak Inge. Ini ada sekedar saran untuk adik-adik. Bagaimana tadi dituturkan oleh Mbak Yosefin dan Mbak Inge itu sangat bagus sekali. Apalagi kalau bisa presentasi itu bisa di-share kepada para calon alumni untuk mengingatkan agar dia bisa berinovasi gitu. Mengingatkan terus bagaimana nanti saya kalau jadi alumni itu bagaimana apa yang harus saya persiapkan. Apalagi sekarang big company atau international company itu selalu menunjuk rekrutmen yang sangat handal untuk mencari calon pegawainya. Jadi itu sangat tergantung sekali pada recruiter. Jadi aturan-aturan main di recruiter juga bukan sembarangan, cukup ketat juga sampai si alumni itu diterima dan diserahkan kepada company yang memerlukannya. Gitu. Itu sangat bagus sekali, Bu. Apalagi kalau bisa di-share ke para calon alumni. Dan satu lagi yang tak kalah pentingnya itu, Bu, jika adik-adik ini mau bekerja di big company atau international company, baik oil company ataupun service oil company, yang cabangnya mungkin lebih dari 80 negara. Seperti Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, itu lebih dari 80 negara, itu service oil company. Jadi bahasa Inggris memang mutlak saat ini. Tapi saya sarankan kalau bisa itu bahasa yang lainnya. Karena seperti Spanish, French, ataupun Rusia. Karena suatu saat company itu mengirimkan engineer-nya ke suatu negara. Amerika Selatan contohnya umpamanya. Saya sudah kerja di lebih dari 40 negara. Terakhir saya di Schlumberger bilang, Daddy, we want to send among the 5 engineer to Bolivia or to Venezuela. I don't know all the same. Tapi kalau pernah kita bisa bilang, oh mejor entiende di habla española muy bien, katanya gitu. Akhirnya kita dikirim gitu. Begitupun kalau kita mau kerja di Afrika Selatan, negara bekas jajahan Prancis itu nggak ngerti sama sekali Bu bahasa Inggris. Di Amerika Selatan juga itu hampir semua negara no habla inglés, jadi terus dia habla española. Jadi kalau bisa ada sekedar sambil kita kuliah, kita ambil kursus-kursus seperti Spanish ataupun French ataupun Rusia. Saya juga masih ngambil kursus, bahkan teman-teman kursus saya itu umurnya sepertiga saya. Bapak umur 60 masih kursus aja Rusia. Karena saya kalau tidak dengan menguasai bahasa Rusia, saya tidak akan pernah kerja di Turkmenistan, Kazakhstan, Georgia, saya nggak pernah. Itu lebih pusing lagi, Bu. Bahasa Inggrisnya lebih nggak ngerti lagi. Bisa frustasi kita. Seminggu kerja di sana, kita bisa minta pengen pulang, Bu. Jadi saya sarankan pada adik-adik sambil kuliah, belajar bahasa yang lain sebagai tambahan, di samping soal teknis juga pengetahuan bahasa kita itu sangat penting sekali jika Anda ingin go around the world. Kalau nanti Anda lokal aja gitu. Alhamdulillah gitu. Saya sampai sekarang masih memperdalam bahasa Rusia gitu. Walaupun teman kursus saya umurnya sepertiga dari saya. Tapi itu sangat membantu sekali, Bu. Jadi saya ingin mengingatkan kepada adik-adik belajar bahasa yang lebih bahasa tambahan selain dari Inggris. Hanya itu aja saran saya dari untuk adik-adik yang calon alumni yang ingin bekerja di oil company ataupun di service oil company, go around the world. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Binge sama Bu Yosefin atas saran saya untuk adik-adik mahasiswa kita demi masa depan mereka. Jangan lupa di-sharing juga presentasi Ibu untuk mengingatkan mahasiswa para calon alumni agar UNHAS lebih worldwide. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi Hidayat. Iya, jadi benar yang disampaikan Pak Dedi tadi bahwa harapannya teman-teman semua tidak hanya membatasi diri di lingkungan nasional, tapi bisa worldwide gitu ya, bisa go global, karena juga terkait dengan, kalau kita bicara industri oil and gas, banyak juga orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, di Rusia, di Qatar gitu ya, bahkan ada yang di Singapura, kemudian juga di mana Arab Saudi juga ada banyak sekali gitu ya, di Amerika. Dan salah satu hal skill terkait dengan worldwide itu adalah kemampuan bahasa asing. Betul sekali. Itu yang memang terjadi di lingkungan profesional migas, Pak Dedi. Dan jika kita bisa menguasai lebih dari satu bahasa, artinya tidak hanya bahasa Inggris, itu juga bisa menjadi added value ya buat kita. Kemudian selain itu juga kemampuan untuk berkompetisi ya teman-teman. Jadi kalau kita udah masuk ke dunia worldwide, dunia global itu,
kita harus tunjukkan kita semakin baik. Jadi bagaimana kita selalu berkompetisi untuk be the best and gain the best. Dan itu juga waktu itu ada sharing dari teman-teman oil and gas yang bekerja di luar negeri, bahwa ketika kita udah berada di lingkungan internasional, rekan kerja kita tuh bukan hanya sebatas di Makassar ataupun di Indonesia, tapi sudah dari berbagai negara, bagaimana kita tuh harus terlihat visible gitu. Jadi bagaimana kita harus terrecognize atau dikenali. Nah, visible-nya itu bagaimana? Yaitu kita berani menyampaikan pendapat, kita berani memberikan inisiatif-inisiatif solusi. Nah, sebenarnya yang saya sampaikan ini itu korelasinya dengan skill-skill tadi yang sudah disampaikan. Ya, plus dengan kemampuan bahasa asingnya. Jadi ada satu contoh nih, salah satu dari rekan di industri oil and gas yang memang sekarang bekerja di luar negeri. Jadi kecenderungan orang Indonesia tuh kalau disuruh bicara itu diam, ditanya itu diam. Jadi yang teman-teman negara lain tuh saut-sautan ngasih ide. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari isi yang disampaikan tuh yang orang Indonesia ini juga nggak kalah bagusnya, malah mungkin yang orang Indonesia ini bagus gitu ya, maksudnya idenya berkualitas. Tapi ya itu, ada rasa kayak, emang aku nggak apa-apa ya, nanti ada rasa sungkan, atau aduh nanti kalau aku ngomong yang lain gimana. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akhirnya yang terlihat itu adalah yang teman-teman dari negara lain. Jadi memang ketika nanti teman-teman memang ingin bekerja di global oil and gas industry ya, sering-seringlah atau be confidence gitu untuk say something, kemudian untuk bisa menyuarakan gitu ya, apa sih pendapatnya teman-teman. Nah, itu yang apa ya istilahnya, itulah yang akan membuat kita bisa visible dan kompetitif. Mbak Inga, silahkan Mbak Inga. Ya, makasih Mbak Yosi. Makasih Pak Dedi tadi masukannya sangat-sangat valid dan tentunya memang itu yang juga harus diperhatikan dan dipersiapkan teman-teman semua yang udah di tingkat akhir yang sudah mau lulus dan akan terjun ke dunia profesional career ya. Jadi language itu memang salah satu nilai tambahan buat kita ketika kita apply di company, khususnya mungkin di MNC company ya, apalagi company yang tadi kata Pak Dedi itu yang punya cabang di mana-mana di worldwide company gitu. Nah, bahasa Inggris sekarang tidak lagi menjadi main international language, tapi ada bahasa-bahasa lainnya gitu. Jadi teman-teman yang punya opportunity bisa belajar bahasa asing, nah mulai sekarang tambahlah itu, ambil gitu kursus-kursus bahasa asing karena itu menjadi added value ketika kita mau bekerja di company international company gitu ya. Dan juga tadi kata Mbak Yosi juga tanamkan atau punyalah mindset bahwa kita akan menjadi global talent. Jangan jago kandang. Jangan berpikiran bahwa saya kuliah, lulus nanti kerjanya di sini-sini aja Mungkin teman-teman yang sekarang di Makassar, saya di Makassar aja gitu. Enggak, gimana teman-teman daerah, teman-teman lokal bisa bersaing dengan teman-teman Jakarta, teman-teman ibu kota gitu. Atau yang lebih besar lagi, gimana saya bisa bekerja di luar negeri. Gitu. Nah, mungkin kayak sekarang yang bisa dijadiin ambil pengalaman atau tolak ukur teman-teman yang join di SPI gitu. Mungkin teman-teman SPI Unhas. SPI itu kan setahu saya juga worldwide ya. Ikutlah conference-nya gitu. Nah, speak up di situ. Itu kan juga melatih confidence teman-teman dalam berbahasa Inggris gitu. Nah, kalau misalnya mereka ngadain kompetisi, nah, teman-teman juga join gitu. Karena itu kan ngumpul semua member SPI seluruh dunia. Atau kalau misalnya
SP regional Asia Pasifik, kumpul semua talent-talent se-Asia Pasifik. Kalau SP-nya SPI, bahkan SP sedunia, kumpul tuh semua talent-talent. Nah, itu kan bisa menjadi satu, bukan coba-coba ya, satu tolak ukur, oh ternyata kemampuan saya seperti ini, gini. Nah, itu juga di dunia kerja juga nantinya akan seperti itu sih. Gitu. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Hesti. Ya, terima kasih Pak Dedi, Mbak Yosvin, dan Mbak Inge. Sangat bermanfaat sekali. Ini ada yang raise hand, Kanurul Faika. Silahkan untuk open mic-nya. Iya, terima kasih. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas nggak? Iya, kedengaran Kak. Oke, terima kasih. Jadi ya selamat sore Mbak. Saya Nurul Faika dari Unhas. Jadi saya mau tanya pada ini mungkin berkaitan pada saat interview. Jadi pada saat interview itu apakah ada kemungkinan ditanyakan juga mengenai keinginan dari pelamar kerja ini untuk melanjutkan si orang ini menjawab dia ingin setelah diterima kerja, istilahnya sambil kerja sambil kuliah juga. Apakah dari para recruiter itu memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk menerima orang tersebut, atau mungkin ada ketakutan-ketakutan tersendiri ketika menerima orang tersebut, seperti itu Mbak. Silahkan Mbak Inga. Oke, makasih Mbak Yos. Ya, kalau yang saya tangkap tadi pertanyaan Nurul, apakah ketika interview nih ada kandidat yang apply salah satu posisi, tapi ketika ada recruiter bertanya apakah kamu ada keinginan untuk melanjutkan jenjang studi yang lebih tinggi gitu ya, apakah itu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk penerimaan si kandidat tersebut. Ini pada dasarnya sih sebenarnya tidak menjadi pertimbangan gitu, tapi kita akan kembalikan lagi penilaian recruiter atau hasil assessment terhadap si kandidat. Dalam artian gini, kan ketika company menerima seorang kandidat atau talent, pastinya itu untuk bekerja di company ya, dengan segala TNC yang ada gitu. Nah, dengan jam kerja misalnya 84 atau 85 atau 74 gitu, dari jam 7 sampai jam 4. Nah, tentunya company pasti expect-nya employee itu full fokus dengan pekerjaan gitu. Kalaupun nantinya employee itu melanjutkan studinya, seperti saya dan juga Mbak Yosi, kami juga melanjutkan studi kami ketika sudah bekerja ya Mbak Yosi ya. Nah, itu ya kembali ke diri kita harus bisa pintar-pintar bagi waktu, dan kembali lagi ke tadi dari 5 skill yang saya infokan di awal, bahwa kita harus tetap profesional. Profesional dalam artian ketika kita sudah dipercaya untuk diberikan posisi itu, ketika kita apply nih, kita berhasil menyingkirkan atau kita dianggap lebih dari kandidat lainnya. Nah, berarti kan kita dipercaya sama company nih. Dan ketika pada saat itu kita melanjutkan kuliah atau melanjutkan studi yang lebih tinggi, nah itu jangan abuse abuse company gitu. Menggunakan jam kerja sambil ngerjain tugas kuliah, nggak gitu juga gitu. Atau ya ambillah jam kuliah yang di luar jam kerja. Atau kalau memang itu adanya cuma pas jam kerja, ya berarti teman-teman harus mengajukan cuti gitu. Itu sih. Jadi jangan salah gunakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita oleh company. Itu kalau dari saya. Silakan Mbak Yosi. Baik, makasih Mbak Inga. Menambahkan dari yang Mbak Inga sampaikan. Yang Mbak Inga sampaikan itu terkait dengan tidak hanya komitmen profesional, tapi juga terkait dengan integrity.
Nah, integrity ini menjadi salah satu hal atau salah satu apa ya? Kalau dari pengalaman saya itu mendasar ya ketika kita bekerja. Nah, sebenarnya gini, kalau dari perusahaan itu tidak mempermasalahkan apakah yang kuliah gitu ya. Nah, yang menjadi concern perusahaan itu adalah komitmen untuk profesional. Ya, contoh yang disampaikan Mbak Inga tadi, jangan sampai di sela-sela bekerja itu waktunya malah habis untuk ngerjain tugas kuliah gitu. Karena saya alami nih, pasti Mbak Inga juga ngalamin ya, kerja sambil kuliah itu rasanya luar biasa. Rasanya luar biasa gitu ya. Dan tapi bukan berarti organisasi akan melarang, bukan. Nah, itu dikembalikan ke si employee tadi atau si pekerja tadi. Sejauh ya studi itu tidak mengganggu pekerjaan, pasti akan fine-fine saja. Nah, tetapi jika sebaliknya, itu ada namanya mekanisme evaluasi kinerja. Dan itu akan kembali lagi ke komitmen awal. Anda di sini di-hire untuk bekerja. Gitu. Nah, harapannya memang bisa membagi waktu untuk sekolah dan profesional. Karena memang tuntutan profesional, ya intinya gini, saya meng-hire kamu untuk pekerjaan ini, dan kemudian nanti ada hak yang akan diterima. Nah, tuntutan kewajiban itulah yang dalam tanda kutip akan ditagih gitu. Mana nih? Mana nih kerjaannya? Mana nih kerjaannya? Jadi selama itu bisa dilakukan oleh pekerja dengan maksimal sih perusahaan akan mendukung ya untuk proses studinya. Tetapi jika memang tidak ya harapannya nanti pengalaman saya biasanya perusahaan akan ngasih opsi. Ini kamu mau kuliah dulu, mau cuti dulu atau gimana nih gitu. Nah, ini yang sebenarnya itu nanti jatuhnya ke employee-nya lagi, ke pekerjanya lagi gitu. Jadi intinya itu ya, intinya mau sekolah atau tidak itu tidak menjadi dasar bahwa seseorang itu nanti diterima atau tidak diterima masuk kerja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga profesionalismenya, komitmen dan integriti dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, bagaimana Kak Nurul? Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Terima kasih, sama-sama. Mungkin itu dari Kak Nurul sebagai pertanyaan terakhir. Dan selanjutnya kita akan ke sesi penyerahan sertifikat. Dan next agenda is giving certificate to appreciate from SP Unhasuddin Chapter to our speakers. Ms. Husnul Khotimah, time and place is yours. Mungkin penyerahannya nanti virtualnya aja Mbak ya, simbolis. Oke, baik. Terima kasih. Bentar Mbak, ini coba. Okay, thank you for the time, moderator ST. I am Husnul Khotimah as a representative and president of SP Hasanuddin University Student Chapter. We're giving certificate of appreciate to our speaker today. First, for next slide, please. This certificate of appreciate proudly present to Mbak Yosi as our speakers today. Thank you for the insightful session. And the second one for Mbak Ingelora Lodia Anggita. Thank you Mbak for the insightful and the experience. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita ke sesi dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk diaktifkan kameranya dan kita akan melakukan foto sesi bersama.
Ini siapa yang mau capture? Bentar, saya yang capture ya. Saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin ada gaya lain. 1, 2, 3. Oke, thank you very much. Thank you Mbak Inge, Mbak Yesi, thank you Pak Dedi, dan semua dosen yang sempat hadir. Terima kasih banyak Husnul dan tim, dan Pak Dedi juga. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan terima kasih untuk semua rekan-rekan yang menghadiri sesi pada siang dan sore hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Husnul, Hesti, dan juga Habib, dan juga teman-teman semuanya. Khusus juga Pak Dedi, tadi masukannya sangat valid ya dan relevan. Itu bisa menjadi masukan juga buat teman-teman yang sedang menyiapkan diri untuk masuk ke dunia profesional career. Semangat selalu sehat juga, jaga protokol kesehatan. Aku Makassar. Sampai jumpa lagi Mbak Yosefin sama Mbak Terima Inge. kasih. Kami izin live ya. Terima Kami kasih. izin juga. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi absen agar mendapat sertifikat. Terima kasih. Terima kasih semua, jangan lupa join company P6 besok. As a saying goes, to every beginning, there is an ending. And now the professional development event has come to its end. Thank you everyone for gracing our event today, your presence. We truly appreciate, and we hope that you can take it a lot of from this webinar. On behalf of the organizing committee, I would like to apologize if we have any mistake during the event. Stay healthy and stay safe. See you in another event, Fast to Expand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.